Mari tinggikan Tuhan Yesus dan jangan meninggikan diri sendiri. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan untuk meninggikan Tuhan Yesus dan jangan meninggikan diri sendiri. Mazmur 99 ayat 5 berkata, "Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia." Inilah yang harus kita lakukan setiap hari, terlebih lagi di bulan Natal ini, di mana kita selalu merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi marilah kita meninggikan Tuhan Yesus saja. Amin. Ada orang yang meninggikan diri karena dia cantik atau ganteng. Ada pula yang meninggikan diri karena dia kaya, mempunyai banyak uang. Ada pula yang meninggikan diri karena orang tuanya terkenal. Apapun alasannya, meninggikan diri sendiri bukanlah hal yang benar. Janganlah kita meninggikan diri. Seharusnya kita hanya meninggikan nama Tuhan Yesus saja atas semua berkat yang kita miliki. Sebab jikalau kita cantik atau ganteng, itu adalah berkat Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Begitu juga bila kita diberkati dengan harta kekayaan, biarlah kita memakai kekayaan itu untuk meninggikan nama Tuhan. Misalnya dengan menolong orang lain, dengan menabur bagi penginjilan. Jangan meninggikan diri oleh karena harta benda dan kekayaan, yang artinya kita menaruh rasa percaya dan aman kita atas kekayaan tersebut. Biarlah kita menaruh rasa percaya dan aman kita hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Biarlah Victorious Kids belajar prinsip ini sejak usia muda. Amin. Victorious Kids, mari sadari bahwa segala sesuatu yang baik yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Janganlah kita meninggikan diri. Sebaliknya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan memakai semua berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya Victorious Kids memiliki kepintaran di bidang matematika, sehingga Victorious Kids selalu dapat menjawab soal dengan cepat dan benar, maka janganlah meninggikan diri karena kepintaran tersebut. Biarlah Victorious Kids menyadari bahwa kepintaran yang dimiliki itu berasal dari Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan kemudian muliakan nama Tuhan. Jika ada yang bertanya, "Kok kamu bisa juara ya?" Maka jawablah, "Itu karena pertolongan Tuhan." Atau, "Saya rajin belajar, namun semuanya itu pun karena anugerah Tuhan bagi saya." Atau, "Puji Tuhan, itu karena berkat Tuhan." Semua jawaban tadi memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau Victorious Kids meninggikan diri, maka jawabannya akan berbeda. Misalnya, "Tentu saja saya kan pintar." Atau, "Ya iyalah, anak siapa coba?" Atau, "Saya memang hebat dari dulu." Jawaban-jawaban seperti ini tidak baik. Itu meninggikan diri sendiri dan melupakan Tuhan yang adalah sumber kita. Tanpa Tuhan, sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. 1 Korintus 4 ayat 7b berkata, "Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?" Jadi semua yang kita punyai, kita terima dari Tuhan Yesus. Jangan meninggikan diri seolah-olah itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita berhasil, itu karena berkat Tuhan Yesus. Kalau kita sehat, itu pun karena Tuhan Yesus. Kalau kita menang dalam suatu perlombaan sains, itu karena pertolongan Tuhan Yesus.
Kalau kita selamat dalam suatu perjalanan, itu karena perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita menyadari hal itu dan ingat untuk selalu meninggikan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Kalau selama ini ucapan dan tindakan Victorious Kids masih banyak yang meninggikan diri dan melupakan Tuhan, marilah bertobat. Mari ingat semua kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup Victorious Kids dan bersyukurlah. Kemudian pakailah berkat itu untuk menyaksikan nama Tuhan. Muliakan Tuhan Yesus melalui semua berkat yang telah Victorious Kids terima. Janganlah lagi hidup meninggikan diri. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah yang terjadi kepada Haman. Dia selalu berusaha meninggikan dirinya, bahkan menindas orang lain supaya ia dapat ditinggikan. Dia membenci orang yang baik bernama Mordekai, bahkan hendak membunuhnya. Pada suatu hari, Haman ada di pelataran luar istana dan dia dipanggil oleh raja. Ternyata di malam sebelumnya, raja tidak bisa tidur dan dia membaca kitab pencatatan sejarah, di mana di situ dituliskan bahwa Mordekai telah berjasa menyelamatkan nyawa raja, namun dia belum pernah dianugerahi apapun. Maka raja memanggil Haman untuk menanyakan pendapatnya. Dalam Ester 6 ayat 6 sampai 10 dituliskan, setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lihatlah betapa sedihnya hidup Haman, karena dia suka meninggikan diri sendiri. Maka justru sekarang dia yang direndahkan. Dia berpikir raja akan menghormatinya, tetapi justru raja menyuruh dia menghormati Mordekai, yakni orang baik yang sangat dibencinya dan hendak dibunuhnya. Lalu pada akhirnya ternyata Hamanlah yang mati dengan cara yang mengerikan, yaitu digantung pada tiang gantungan yang disiapkannya untuk Mordekai. Cerita ini jelas mengajarkan kepada kita untuk tidak meninggikan diri seperti Haman. Tuhan melawan orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah Victorious Kids jangan lagi suka pamer, suka meninggikan diri, atau suka sombong, baik dari perkataan maupun tindakan Victorious Kids. Janganlah Victorious Kids sampai mau mencelakakan orang lain demi meninggikan diri sendiri. Itu sangat jahat. Itu sama seperti yang dilakukan Haman. Janganlah demi supaya Victorious Kids berhasil, maka Victorious Kids menceritakan kejelekan orang lain, menekan orang lain, atau membuli orang lain. Bila ada yang masih berbuat demikian, maka haruslah bertobat sungguh-sungguh. Amin. Biarlah Victorious Kids seperti Tuhan Yesus
yang rendah hati dan lembut hati. Tuhan Yesus selalu penuh kasih. Kita juga harus hidup dalam kasih. Dan salah satu tandanya bahwa kita mengasihi adalah kita tidak memegahkan diri atau tidak meninggikan diri. 1 Korintus 13 ayat 4b berkata, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita praktekkan kasih Tuhan yang sejati. Amin. Ucapkanlah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Masuklah dalam hati saya dan selamatkanlah saya. Saya mau bertobat dari semua kejahatan dan dosa saya, terutama dosa yang suka meninggikan diri sendiri. Mulai hari ini saya menyadari bahwa bila saya diberkati, maka itu semua adalah pemberian-Mu. Saya tidak mau meninggikan diri. Saya mau selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Saya juga tidak mau berlaku jahat kepada sesama saya. Ampunilah saya Tuhan, dan ajarilah saya untuk berjalan dalam kasih dan kerendahan hati setiap